A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu dan bapak yang sama-sama dirindukan dan dicintai, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab baru 2 minggu kita lewati. Semoga sudah mulai mengikis dosa-dosa kecil kita yang selama ini kita lakukan, sehingga energi Ramadan kita nanti tidak kita gunakan untuk membersihkan diri lagi, tapi kita gunakan untuk mendaki langit. Energi Ramadan itu setiap orang memiliki kualitasnya masing-masing. Alangkah bagusnya, indahnya, baiknya sebelum Ramadan bersih, membersihkan kita, maka diri kita, pikiran kita, jiwa kita sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh amalan-amalan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban. Apa artinya doa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Amin? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah. Apa itu maksud berkah? Berkah itu Bapak Ibu, arti tasawuf punya berkah. Kita sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Berarti seluruh perbuatan, pikiran, hati, perencanaan kita semuanya itu adalah bukan kita lagi, melainkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid sejati. Tauhid sejati itu ada 4. Ada yang disebut dengan tauhiduz zati. Tauhid zati itu sudah tidak ada lagi yang mewujud selain Allah. La mawujud illallah. Tidak ada lagi ada aku di sini. Tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi mereka. Tidak ada langit, tidak ada apapun. Yang ada adalah semuanya Dia. Itu tauhiduz zati, tauhidnya para arifin. Konsekuensinya tauhiduz zati, dengan demikian itu juga tauhidul asma. Hanya Dialah yang punya nama. Hanya satu nama. Ketika kita menyebutkan Allah, maka lenyaplah semua nama-nama yang lain. Itulah hakikatnya. Afdalud dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha? Tidak ada lagi sesuatu, tidak lagi ada pikiran, tidak ada lagi aku, engkau, mereka, dia. La ilaha, tidak ada lagi yang punya nama, tidak ada lagi wujud yang bernama illallah, hanya Allah.
Makanya itu sering berulang-ulang dalam tarekat itu la ilaha illallah. Dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, la ilaha itu digunakan, ada beberapa amalan prakteknya itu Bapak Ibu. Ya. La tunduk, awali dengan tunduk. Ini mereka yang bertarekat Qadiriyah Naqsyabandi, yang Aba Anom tuh di Indonesia sangat terkenal, di Jawa Barat. Tunduk kepala, pejamkan mata, atur pernapasan, lenyapkan pikiran, atau kita berpikir tapi lebih mendalam, go deeper. Go deeper itu pergi bukan menerawang, pergi ke kedalaman sumur gitu ya. Go deeper, kita lari masuk ke dalam. Tidak ada lagi pikiran kemana-mana. Dari situ nanti kita menarik naik ke atas ya, dari sumur itu, dari bawah ke dalaman hati, ingatan, pikiran itu ya. Semua garis tengah kita itu ya, ada sebuah tarikan dari bawah ke atas yang menutupi seluruh cakra di situ. Kemudian memayungi ke kanan, ilaha. Maka itu agak sedikit kepala serong ke kanan. Lalu illallah ke kiri. Jadi seperti payung. Tongkat payungnya dari bawah ke atas, tiangnya. Ilaha memproteksi kita ke sebelah kanan. Jadi kita membuat semacam semi kapsul, separuh kapsul di situ. Dari bawah ke atas, kemudian menutupi sebelah kanan kita, memproteksi diri kita dari pikiran, dari iblis. Ya. Kemudian sambung lagi dari atas itu ke sebelah kiri, illallah. Jadi la ilaha illallah. Itu tarekat Qadiriyah Naqsyabandi. Kenapa berulang-ulang? Barangkali bentengnya masih tipis, masih gampang roboh. Maka makin sering orang itu mengucapkan la ilaha illallah, makin kuat kokoh bentengnya untuk tidak bisa lagi ditembus oleh bisikan-bisikan iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu ada niatnya, tarik dari bawah, ya, lubang-lubang yang membuat orang itu berdosa ditutup. Di bagian tengah kita di situ ada tempatnya orang berdosa besar, tutup di situ. Hati. Kemudian di sini ada yang makan separuh penghuni neraka, itu adalah mulut ini, membicarakan aib saudaranya sendiri, berbohong, memaki-maki, ya, membicarakan, bersumpah palsu, segala macam, pernapasan dan seterusnya. Jadi seolah-olah kita tutup semua pintu-pintu setan di dalam organ tubuh dan spiritual kita dengan proteksi la ilaha illallah. Jadi tunduk ke bawah, mulai dari bawah ke atas, la ilaha illallah. Dan itu sering. Jadi bukan asal goyang. La ilaha illallah, enggak. Ada perencanaan, ada lukisan di situ yang kita seolah-olah kita membuat sarang laba-laba itu kan dari simetris sekali. Jadi kita bikin benteng supaya kita tidak bisa terjajah lagi oleh iblis. La ilaha illallah. Tertutup kita bagaikan kapsul
kita berada dalam kapsul protection. Tidak ada yang bisa masuk. Dan kata-kata la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Itu tadi, tidak ada lagi yang punya nama selain hanya Allah. La ilaha, la mawjud illallah, la ismun illallah, la fi'lun illallah, la sifatun illallah. Semuanya adalah Allah. Ya. Tauhid berikutnya ada yang kita kenal tauhidul af'al. Sudah lama saya ingin jelaskan Bapak Ibu ini. Sudah 10 tahun lebih. Tapi sampai hari ini belum sempat saya jelaskan karena saya khawatir Bapak Ibu. Jika saya menjelaskan tauhidul zati, sekarang aja sudah mulai banyak yang mungkin salah faham. Maklum Bapak Ibu, CD yang beredar itu ada langsung CD yang ke 700 sekian. Jadi dia nggak mengikuti CD 1, 2, 3, 4, 5 langsung. Nah, kalau Bapak Ibu yang aktif di sini, insya Allah mudah-mudahan tidak akan salah faham atau mungkin bisa nyambung. Tapi bayangkan orang nggak pernah dengarkan ceramah apapun, tiba-tiba kita ceramah seperti ini. Tapi kalau itu kita tidak sampaikan, kapan orang bisa ngerti persoalan ini? Di pondok pesantren pun mohon maaf, kita tidak pernah sampai bab terakhir ini sudah tamat. Kita kan di pondok pesantren itu mulai dari sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, perguruan tinggi kita sudah keluar pondok, sudah ke perguruan tinggi. Jadi fikihnya belum sampai ke kitabul jihad, ya. Tasawufnya belum sampai ke babul mujahadah. Ihya Ulumuddinnya baru sampai jilid 2, belum sampai ke jilid 4-nya. Nah, pembahasan seperti ini adanya di jilid-jilid terakhir. Semua buku tasawuf itu menempatkan tauhid sejati ini di bab terakhir. Tapi ini mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin ada yang baru datang pada malam ini, kalau kami harus menanti menjelaskan dari awal lagi, kasihan saudara-saudara kita yang sudah lama di sini. Karena itu tauhiduz zati nanti kita akan sampai kepada apa yang disebut dengan tauhidus sifah. Jangan jumping menyimpulkan apa itu. Jump conclusion itu bisa loncat mengambil kesimpulan, wah kalau begitu itu wahdatul wujud atau wahdatul syuhud, hanya satu wujud. Mungkin kedengarannya mirip dengan itu, tapi insya Allah itu tidak, kita akan sama persis dengan mengatakan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu bisa disalah artikan. Saya tidak akan menggunakan kata-kata wahdatul wujud. Saya juga tidak menggunakan kata-kata wahdatus syuhud. Istilah yang saya suka gunakan di sini adalah apa yang saya istilahkan atau imam-imam syekh-syekh tasawuf itu menyebutnya dengan tajalli. Tajalli itu apa Bapak Ibu? Ini gak ada bahasa Indonesianya. Mirip-mirip jelmaan. Ya. Ini di atas, mana ini? Belum ada ya? Ini namanya projection. Aslinya ini bukan ini Bapak Ibu. Yang aslinya ini di komputer saya kan. Ya. Ini tajallinya komputer saya. Apa yang ada di komputer saya ini sama enggak dengan yang di sini? Sama persis kan Ibu? Kalau kita pasang 2 berarti 2 yang sama. Kalau 100 layar monitor seperti ini kita pasang, maka akan muncul 100 kata-kata seperti ini. Kalau 1000 muncul 1000, tapi berkurang enggak
di komputer saya dengan bertambahnya penampakan ini, enggak berkurang. Itu namanya tajalli. Kebalikannya tajalli ialah tajafi. Tajafi itu, ya, ini ada air, ya, seandainya banyak gelas, saya bagi-bagi semuanya, habis gelas itu kan. Itu tajafi, berganda dan habis. Tapi kalau tajalli berganda tapi tidak akan pernah habis. Ya. Makhluk Allah, ya, tanda kutip makhluk ya, makhluk Allah itu bertambah. Anak manusia waktu Nabi Adam itu hanya berapa? Tidak sampai 10 orang. Tapi sekarang penghuni bumi ini berapa semuanya populasi penduduk kita ini? Sekitar 7 miliar ya. Nah, bayangkan, apakah berkurang sumber asasinya itu dengan bertambahnya 1000 penduduk, populasi? Enggak. Kenapa? Karena itu prosesnya tajalli. Apakah tajalli itu dia yang tampil dalam bentuk hakikat atau hanya tajallinya? Jawabannya adalah tajallinya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kembali lagi, ini sebetulnya sudah selesai ini. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, kemanapun kalian menghadapkan mukanya, fathamma wajhullah, maka engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Saya melihat memegang pulpen. Ini satu ballpoint, satu pulpen. Ya, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukanya, di situ engkau menjumpai Tuhanmu. Pertanyaannya, apakah pulpen ini Allah atau bukan Allah? Ini tajallinya dia. Semua yang mewujud dalam bentuk benda maupun tidak dalam bentuk benda yang gaib-gaib itu semua tajallinya sang dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pulpen ini bukan Allah, tapi ini tajallinya Allah. Ya. Makanya itu dalam ayat disebutkan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ma makna wajah? Apa yang dimaksud wajah di situ? Wajah di situ yakni tajalli. Allah tidak mengatakan fa'ainama tuwallu fathammallah. Kemanapun kalian menghadap, di situ engkau menjumpai Allah. Saya menghadap ke pulpen ini, berarti ini adalah Allah. Itu wahdatul wujud. Apapun yang kita lihat di sini, ini adalah satu wujud. Nah, itu wahdatul wujud. Orang bisa salah faham. Wajar kalau orang itu salah faham. Berarti Tuhan itu kucing, Tuhan itu kambing, Tuhan itu pohon. No, itu wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah di sini? Yaitu manifestationnya Allah. Salah satu bentuk penampakannya. Artinya begini, tajalli itu dari mana ini semua alam ini ada? Sebelum Allah menciptakan alam ini, di mana sembunyi alam itu? Saya punya spidol ini. Pulpennya berapa ini? 1, 2, 4 warna ini. Merah, biru, hitam, hijau. Nah, kalau ini saya tuliskan ke sini 1000 kata dan masing-masing punya warna. Iya. 1000 kata itu ada saya tulis putih, merah, jingga, orange. Ada kata-kata besar, kecil, menengah dan seterusnya. Ada luas, pendek, panjang dan seterusnya.
semua bertentangan di dalam tulisan-tulisan ini. Ya, banyak sekali. Seandainya spidol ini punya kemampuan untuk menyedot kembali kata-kata yang banyak ini, 1000 kata ini kembali ke perutnya pulpen ini, masih ada nggak di situ hitam, putih, pendek, dan 1000 itu masih ada nggak? Nggak ada. Jadi sebelum menjadi kata-kata yang banyak, sebelum menjadi alam yang banyak ini, dari mana sembunyi kata-kata itu? Di dalam perut pulpen kan? Sebelum ada alam ini muncul, di mana asalnya alam itu? Ayo. Apakah alam ini ada dengan sendirinya? Apakah mungkin ada sesuatu hadir tanpa ada yang menghadirkan? Nothing, nggak mungkin. Disinilah filsafat mati langkah. Maka itu creatio ex nihilo itu kan, pokoknya ada begitu saja. Jadi para saintis itu kalau mati langkah lari mencari filsafat, filosof yang bisa menjawab. Tapi kalau filsafat mati langkah, dia nggak bisa menjawab lagi. Harusnya larinya kemana? Nggak ada. Tapi ternyata jawaban paling terakhir ialah tasawuf. Jadi tasawuf itu sesungguhnya gurunya filsafat, dan filsafat itu gurunya ilmu pengetahuan, dan ilmu itu gurunya pengetahuan. Ini juga bahasa Indonesia kita rancu ya, ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya itu nggak ada itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasa Inggris itu knowledge, knowledge itu ialah pengetahuan yang belum tersistematisasi, belum diverifikasi, belum dilakukan pembuktian, asumsi-asumsi, hipotesis-hipotesis, belum pernah diukur, belum pernah dibuktikan, belum pernah diuji kebenarannya, tapi fenomenanya apa? Ada ya, yaitu knowledge. Tapi kalau knowledge itu sudah diukur, sudah diverifikasi, sudah dipilah-pilah, sudah dibikin klasifikasinya dan seterusnya, maka menjadilah sains. Jadi sains itu adalah ilmu, knowledge itu pengetahuan. Tukang beca juga bisa kok, pemulung juga bisa. Tapi samakah pengetahuannya mereka dengan profesor? Ya, generalnya mungkin sama, tetapi mikronya berbeda. Lain knowledge, lain sains. Lebih mendalam mana, knowledge atau sains? Sains. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Itu bingung kita kan? Ilmu pengetahuan. Mestinya pengetahuan tentang ilmu. Ya, jadi kita susah menjelaskan mal farqu bainal ma'rifah wal ilm. What is the difference between knowledge and science? Padanan bahasa Indonesianya nggak ada. Karena itu kalau kita mengatakan ilmu pengetahuan, apa yang dimaksud ilmu pengetahuan? Apakah knowledge atau science? Rancu kan? Nah, jadi knowledge itu adalah pengetahuan basic. Basic itu standar, basic itu sangat anak-anak kecil juga tahu kok. Ya. Ya. Tapi kalau sains, wah itu jangan main-main, penelitian induktif itu sudah diukur, sudah diuji, bahkan sudah menjadi teori. Itu puncaknya sains itu kalau sudah menjadi teori. Tapi sehebat apapun teori itu, akumulasi daripada percobaan-percobaan keilmuan itu sendiri. Apa yang hari ini benar, nah, belum tentu besok salah. Nah, saya ingin berikan satu contoh. Ini kan kitab suci paling riskan, Bapak Ibu. Riskan sekali yang namanya kitab suci itu untuk diterjemahkan. Lihat saja kasusnya Al-Maidah, sampai sekarang kan belum tuntas tuh. Sebelum Al-Maidah, di dalam Bible itu juga, wah, contoh dalam Bible yang sentral itu ialah
bumi. Jadi mataharilah yang mengelilingi bumi. Benar nggak ini pernyataan? Padahal itu terjelaskan di beberapa buku-buku terdahulu. Penafsiran terhadap Bible, Talmud namanya ya. Jadi tafsirnya Perjanjian Lama ada namanya Talmud. Talmud itu ada Talmud Babilonia, itu yang banyak jilidnya tuh. Jadi tafsirnya Perjanjian Lama itu juga sama dengan tafsir Quran. Ada tafsir Ibnu Katsir 4 jilid, ada tafsir Jalalain 2 jilid, ada tafsir Al-Qur'anil Azim itu Qurtubi itu bisa sampai 8 jilid, ada tafsir yang sampai 20 jilid lebih. Ya, bahkan ada ulama Syiah menulis Biharul Anwar itu 120 jilid. Itu pun juga masih sangat kurang. Jadi benar, qul kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Habis air laut samudra itu dijadikan tinta, nggak akan pernah bisa menjelaskan satu kata dalam ayat. Tambah lagi samudra baru, tidak akan pernah. Ayat lainnya, kalau seandainya pohon dijadikan pena, habis semua pohon, tambah lagi hutan belantara bikin pena, habis tumpul semuanya, itu nggak akan pernah menjelaskan satu kalimat Allah. Nah, berapa kalimat Allah dalam Quran? 6.666 ayat. Pernah kita bahas ya, basmalah saja di tempat lain Bapak Ibu. Membahas basmalah dalam surah Al-Fatihah itu 2 tahun belum selesai. Jadi harus hati-hati, apakah bumi ini sentral atau matahari sentral? Ya. Ada mubalik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu mubalik itu terpancing menjelek-jelekkan Kristen. Wah, itu coba lihat agama itu ya. Masa sampai hari gini masih menganggap bahwa bumi itu sentral, padahal yang sentral itu adalah matahari, heliosentrik ya kan. Yang mana mengelilingi matahari, dikelilingi bumi, bulan dan sebagainya, atau bumi ini dikerumuni dan dikelilingi oleh mereka-mereka. Jadi kita dengan kokoh mengatakan bahwa yang sentral itu adalah matahari, bukan bumi. Buktinya bumi kok yang memutari matahari. Salah itu. Dasar agama tua. Ini agama modern kita ini. Ya, tapi Quran juga tidak eksplisit mengatakan bahwa matahari itu sentral. Wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul aziz. Jadi itu hanya menyebutkan ada cincin yang berputar. Nah, kalau saya ingin jelaskan Bapak Ibu sekalian, hati-hati di sini ini. Inilah pendekatan hermeneutik gitu ya. Dalam ilmu tafsir kita dulu ada masyarakat kita yang anti hermeneutik. Kalau saya secara pribadi saya bisa salah dan berbeda pendapat dengan teman-teman kita yang lain. Kita juga jangan alergi hermeneutik tuh. Kalau itu memang barat, itu memang cocoknya untuk Bible, kita sudah cukup ulumul Quran kok. Tapi kalau kita ingin lebih mikro ya, dengan tawadhu kita bisa mengatakan ada manfaatnya. Jangan mentah-mentah dari agama lain dan dunia lain non-Islam harus kita tolak, itu berbau barat. No. Bukankah Rasulullah mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Ilmu itu ya, al-hikmah itu, kearifan, kebijakan itu miliknya umat Islam yang tercecer dimanapun kamu dapati, ambil. Jadi apakah di Cina, utlubul ilma walau bisin, Nabi tuntutlah cari ilmu sampai ke Cina. Nabi mengirim ekspedisi ke dunia barat untuk mencari ilmu di situ itu. Apa yang dicari di situ itu punya Islam atau bukan? Ya, ilmu itu sebetulnya bisa kita katakan netral. Ya.
Jangan mentang-mentang buatan Cina, udahlah itu buatan Cina, buatan kafir, syirik, komunis. Oh itu Amerika buatan sekuler, ya jangan naik pesawat. Enggak begitu maksudnya. Jadi saya ingin kembali ya bahwa ketika kitab suci Bible mengatakan bahwa yang sentral itu adalah bumi, jangan mempertentangkan bahwa matahari bukan sentral. Jangan mempertentangkan dengan sains. Dunia sains mengatakan bahwa yang sentral dalam sebuah galaksi Bima Sakti itu adalah matahari kan? Bukankah pusat peredaran galaksi ini adalah matahari itu sendiri kan? Dari segi fisika yang sentral adalah matahari. Tapi dari segi spiritual yang sentral adalah bumi. Jadi benar juga tuh Bible. Jangan terus salah-salahin orang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya kan? Aku menciptakan khalifah di bumi ini. Tidak dikatakan inni ja'ilun fil ardi, inni ja'ilun fis syamsi khalifah. Aku ciptakan khalifah itu di matahari, kita terbakar tuh habis. Khalifahnya Allah, representatifnya Allah, wakilnya Allah itu ya adalah di bumi, bukan di matahari. Dengan demikian benar asumsi mereka yang sentral itu adalah bumi. Khalifahnya Tuhan tinggalnya di matahari atau tinggalnya di bumi? Yuk, di bumi kan. Ada ayat wasakhkhara lakum ma fis samai wa man fil ard. Kami tundukkan semuanya, kami taskhirkan semuanya, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepada siapa tunduk itu semuanya? Adam, manusia. Fasjudu li Adama. Semua sujud, apapun sujud kepada Adam. Ya, jamak di situ itu. Di mana bertempat tinggal manusia? Di bumi. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita jangan langsung nyala-nyalain orang yang mengatakan itu salah itu. Yang dikatakan sentral itu bumi, padahal yang sentral itu matahari. Secara fisika iya, tapi secara spiritual bukan matahari. Sentralnya manusia itu. Di mana tinggalnya manusia? Di bumi. Banyak ayatnya Bapak Ibu. Tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa yang sentral itu bukan matahari. Matahari itu nggak ada apa-apanya. Bahkan tunduk kepada bulan, ke bumi. Ya, kita bikin kalender enak kan, karena matahari nggak pernah mogok. Matahari itu selalu setia tepat waktu. Bisa bikin kalender 1000 tahun akan datang. Nggak pernah khianat itu peredaran matahari itu. Nggak kayak manusianya yang dilayani itu kan. Janjinya jam berapa datang? Sore. Waduh macet Bapak, padahal tidur dia. Matahari nggak pernah beralasan seperti itu. Ini buktinya bahwa luar biasa, benar sekali Al-Quran sepadan dengan Bible, memang satu sumber kok. Taurat itu kitab suci bukan? Kitab suci. Yang mengatakan Bible bukan yang mengatakan Taurat bukan kitab suci, itu bisa kafir. Karena apa rukun iman kita? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Tuhan tidak mengatakan wa kitabihi. Kalau wa kitabihi yakni Al-Quran hanya satu Quran ini. Tapi wa kutubihi itu jamak itu. Semua kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabinya wajib diimani. Orang mengingkari satu saja, aku mau percaya Taurat tapi nggak mau percaya Injil, Quran saya mau percaya. Mengingkari satu, kafir kita. Ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW apa muslim atau bukan? Muslim. Ayatnya banyak sekali. Nabi Ibrahim anak muslim, ya kan? Mengingkari mereka sebagai orang non muslim, ya Allah. Bahkan ada ayat surah akhir Al-Baqarah wirid kita setiap maghrib dan subuh itu kan, ya apa itu
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Oh, bukan itu. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa qalu sami'na. Jadi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kata Quran loh itu. Aku tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Jadi kita jangan sampai menganggap yang ada hanya Nabi Muhammad, yang sebelum-sebelumnya itu the second prophet atau nabi pinggiran. Enggak ada pinggiran nabi. Kata Quran, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, aku tidak membeda-bedakan antara para rasulku, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, mari kita memahami ayat suci Al-Quran ini dengan legowo dan lebih tenang. Terus memang ada ayat yang susah kita pahami. Apa itu? Antara lain apa? Lan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa artinya Bapak Ibu? Lan tarda ankal yahud wan nasara, tidak akan pernah reda yang namanya Yahudi dan Nasrani itu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut agama mereka. Ini kan pemicu konflik. Padahal Tuhan tadi mengatakan aku tidak membeda-bedakan. Berarti semuanya agama itu benar pada masanya, ya kan? Nah, sekarang Islam akhir zaman ini, kadang-kadang kita itu bermasalah bukan ayatnya yang bermasalah, tapi terjemahannya yang jadi masalah. Kenapa kita mengartikan, termasuk mohon maaf terjemahan Kementerian Agama itu ya, tidak akan pernah reda orang-orang Yahudi dan Nasara itu sampai kalian ikut terhadap agamanya. Hatta tattabi'a millatahum. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa perbedaan antara millah bahasa Arab dan ad-din? Yo. Kenapa Allah tidak mengatakan hatta tattabi'a dinatahum, tapi hatta tattabi'a millatahum? Nah, kalau kita hanya merujuk kepada terjemahan bahasa Indonesia kita yang tidak membaca tafsirnya, tidak memahami semantiknya, kosakatanya itu apa, maka kita bisa jadi fanatik. Memang dasar itu, coba ayat juga mengatakan seperti itu kok. Dia pasti itu senangnya itu nanti berhenti itu kalau dia sudah kita menjadi Kristen. Jadi memicu kebencian kita terhadap sesama manusia. Itulah yang memicu peperangan dan sebagainya. Padahal ayat lain lebih banyak lagi mengatakan, misalnya walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Luar biasa. Tidak tuh dikatakan walaqad karramnal muslimun wal muslimat, enggak. Allah memuliakan orang muslim. Ya. Tapi walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Siapapun anak cucu Adam itu, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun etniknya, apapun warga negaranya, wajib hukumnya untuk dimanusiawikan, dimuliakan. Di depan Sunda Kelapa ada mayat tertabrak. Ya. Hanya lantaran KTP-nya di situ non muslim, agama X misalnya. Udah biarin aja tergeletak di situ. Sampai membusuk dimakan anjing, maka seluruh orang yang tahu ada mayat di situ tidak menguburkan, berdosa massal. Ada mayat yang hanyut di Sungai Bengawan Solo. Weh, coba lihat, matanya sipit,
Ya. Apa kalungnya? Oh, kalungnya salib. Biarin aja. Gak bisa. Semua desa yang dilewati mayat itu berdosa. Kenapa? Itu Bani Adam. Itu anak cucu Adam. Dan al-mayyitu haqqullah, mayat itu adalah haknya Allah. Jadi tidak perlu, mungkin kalau memang ketahuan ya Bapak Ibu, kalau ketahuan ada salibnya, tentu ya pemakamannya tidak di bareng-bareng dengan pemakaman Muslim, ada makamnya tersendiri. Kayak di Aceh, saya ditelepon teman-teman dari Aceh, Pak Nasar gimana ini? Apakah disolati semua? Padahal juga ada Cina di sini banyak yang mati. Kan bisa ditandai, matanya sipit, oh Pak ini penuh dengan lumpur, udah bengkak dan seterusnya kan. Ya udahlah, asumsikan mayoritas di situ Muslim. Ya, niatkan lillahi ta'ala, Allah maha tahu kok niat kita baik. Nah, sepanjang masih bisa identifikasi pisahkan mana mayat Muslim, mana mayat non Muslim, itu anjuran. Nah, ada kasus, ini cerita teman di Palestina. Di Palestina kan pernah itu bunuh-bunuhan antara Israel dengan Palestina, ya kan? Wah, banyak sekali mayat, jatuh korban begitu banyak antara Palestina dan Israel, Yahudi kan. Ini timbul problem. Sama-sama berjenggot, ya kan? Sama-sama pakai cambangnya di sini kan. Dan sama-sama dua-duanya dikhitan. Yahudi kan khitan juga. Bingung. Ya. Akhirnya ada prajurit, Pak Syekh, ya Syekh, ini bagaimana mengapaninya? Apakah secara Islam atau secara Yahudi? Ya. Bedakan, ya. Ini sama semua, sama-sama punya jenggot, ya. Sama-sama punya cambang, sama-sama hidungnya mancung, ya. Nah, sama-sama dikhitan. Ini bahasa fikih, orang fikih itu kan kadang-kadang terasa jorok Bapak Ibu, tapi memang perlu, ya. Maka itu ada hikmahnya mengapa Sayyidatina Aisyah dikawini Rasulullah muda. Satu-satunya istri Nabi yang ceplas-ceplos mengungkapkan peristiwa sex education itu ialah Aisyah. Seandainya tidak pernah ada Aisyah yang menjadi istrinya Nabi, tidak akan pernah kita tahu, mungkin ya tidak pernah kita tahu bagaimana Nabi melakukan hubungan suami istri. Kita tidak pernah mendapatkan bocoran dari Hafsah, dari Khadijah, dari istrinya Nabi yang lain. Satu-satunya tempat untuk bocornya, bukan bocor ya, kalau bocor itu negatif connotation ya kan, ialah Aisyah. Boleh nggak kita melakukan hubungan kalau menstruasi? Aisyah mengatakan, buktinya, ini mohon maaf ya Bu ya, boleh ya saya katakan, ini fikih ya Bu ya, ini orang tua semua kok, nggak ada anak-anak di sini. Kata Aisyah, ini hadis Bukhari loh Bu, panjang hadisnya itu, hadis Bukhari. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah sedang kamu menstruasi? Ya. Nabi melakukan segala macam, semua dia lakukan, ya. Kecuali satu itu pun dia lakukan, tapi pakai alas. Mohon maaf, rahasianya Rasulullah diceritakan oleh istrinya. Dia pakai kain, jadi mohon maaf tidak masuk. Jadi bisa, semua dilakukan kecuali yang satu, itu pun dilakukan tapi pakai alas. Karena kan saya menstruasi katanya. Nah, cerita Israel Palestina ini, kata syekhnya, Syekh, ini pasti ada satu diantaranya yang
Yahudi. Bagaimana? Sama-sama mancung, sama-sama jenggotan, sama-sama anggota badannya, sama-sama dikhitan, kan Yahudi juga dikhitan itu. Kata syekhnya, mohon maaf ya Bu Bapak, periksa kalau burungnya panjang itu Palestina. Ya, kalau pendek itu Yahudi. Itu apa ya? Pembacaan fikih itu. Ya harus rigid ya namanya fikih itu. Walaupun itu relatif kan, tapi itu ada usaha untuk mengidentifikasi. Ya, padahal belum tentu Palestina itu panjang, belum tentu Israel itu juga pendek ya kan. Cuman in general rata-rata seperti itu. Nah inilah dia. Maka itu kalau bagi kita wajib hukumnya untuk mengafani orang-orang kita yakini muslim. Bagaimana kalau dia memilih yang bukan non muslim, yang bukan apa itu kemarin itu kasus. Ya saya tidak ingin ikut berdebat semua sebetulnya ya Bapak Ibu. Kan ada spanduk-spanduk itu, apa itu bunyinya, pokoknya begitulah. Ini mohon maaf saya tidak ingin komentar, tapi akhirnya kita harus komentar juga malam ini ya. Kalau saya pribadi, sangat pribadi, dan nggak apa-apa saya bisa disalahkan, saya sih menganggap berdasarkan bacaan saya dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, asal orang itu sudah bersyahadat, wajib hukumnya untuk diperlakukan sebagai seorang muslim, baik pada masa hidupnya maupun pada saat wafatnya. Dasarnya ada hadis Muwatta Malik itu, Zaid bin Thabit ya, mengejar seorang musuh bebuyutan. Mau lari kemana kamu? Mundur ke belakang tebing, nggak mungkin ya, pasti jatuh mati ke jurang juga tuh. Ke samping itu gunung. Ya, tidak ada jalan penyelamatan lain kecuali tiba-tiba berteriak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Zaid, kata Usama bin Zaid, kamu itu syahadat itu cari selamat. Dihunus pedangnya, terus ditebas lehernya, mati seketika. Dilaporkan oleh sahabat senior, karena ini ada kasusnya, ini memang Usama, mohon maaf saya sampaikan, Usama ini adalah kontroversi karena Nabi menunjuk panglima angkatan perang anak yang belum sampai 20 tahun. Sahabat bertanya, kenapa memilih yang 20 tahun ke bawah? Masih banyak yang layak jadi panglima angkatan perang itu yang umurnya 30 tahun, 40 tahun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia memang dari segi umur itu adalah muda, tapi dari segi pengalaman perang dan kecerdasan dia sudah matang. Jadi sistem promosi militernya Rasulullah tidak mengukur orang itu umurnya berapa, tapi prestasinya seperti apa. Luar biasa. Nabi Muhammad terlalu cepat, modern, mendahului zamannya. Nah kita baru mau niru-niru itu. Pak Tito sudah diangkat menjadi panglima Kapolri, padahal masih ada seniornya kan. Salah nggak Pak Jokowi? Iya, kalau kita berani menyalahkan beliau tanpa ada daya apapun dengan Pak Jokowi ya. Iya, itu Nabi juga pernah melakukan hal yang sama. Mempromosikan Usama, sementara para seniornya itu, aduh bukan saya yang, padahal rebutan loh, semua orang mau jadi jenderal tuh. Nah, dilaporkan, Usama, kenapa engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Begini ya Rasulullah, saya tahu persis karakternya orang itu dan berbahaya karena bawa senjata. Banyak teman kita yang korban. Dia itu bersyahadat itu hanya cari selamat. Mau lari ke belakang, mundur jurang, ke samping kanan nggak ada karena gunung, terjebaklah. Keluarlah hadis Nabi, dan waktu itu Nabi marah besar. Kenapa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Naik urat di sini Bapak Ibu. Itu dalam hadis komentarnya itu Muwatta Malik, naik urat nih.
Beberapa kali Nabi marah besar itu tidak meluap, tidak melempar piring, tidak membanting pintu, enggak. Tapi kebaca di sini, ada uratnya di sini naik. Oh, Nabi sangat marah ini. Nah, itu muncul pada saat Usama membunuh orang yang sudah bersyahadat barusan. Kenapa kamu membunuh orang bersyahadat? Dia cari selamat. Keluarlah hadis Nabi, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, hanya Allah yang tahu isi hatinya orang itu seperti apa. Nah, kalau ahli masjid sudah puluhan tahun, ya, hanya karena pemilihannya tidak memilih orang yang mayoritas pilih, jangan-jangan dia lebih bagus salat tahajudnya daripada kita. Apakah kita punya hak menerakakan dia dan kita seolah-olah penghuni surga? Apakah kita bisa menjamin dia adalah salah pasti mutlak dan kita ini benar? Ya, memang ada hadisnya Bapak Ibu. Nabi melarang mensolat, ayat ini Bapak. Ada satu ayat melarang mensolati orang munafik. Tapi ayat itu ada sebab nuzulnya. Apa sebab nuzulnya? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Abi Salul meninggal. Datanglah Nabi untuk mensolati dia. Umar datang dari belakang bisik-bisik, "Ya Rasulullah, kenapa engkau akan mensolati orang ini? Ini kan orang munafik." Ya, ini kan pernah membangun masjid dirar, memprovokasi umat dengan membangun masjid tandingan, umat itu bisa pecah belah. Makanya itu ada 2 ayat turun agar engkau menghancurkan masjid itu dan engkau juga memerintahkan kami merusak masjid dirar itu. Dia kan otaknya tuh dengan membangun 2 masjid di Madinah terpecah belah umat, apalagi masjidnya lebih bagus. Yang kedua, bukankah Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini yang pernah memfitnah Aisyah sampai heboh? Ada Aisyah skandal, itu judul bukunya ada itu. Skandal Aisyah. Aisyah menang undiannya untuk mendampingi Nabi pergi berperang. Saking kecilnya kecilnya Aisyah pada waktu itu kan, Aisyah dikawinnya 6 tahun, jadi janda 15 tahun kan. Di atas unta itu ada tanduk kayak kelambu gitu. Penuntun untanya Aisyah ini disangka ada Aisyah di dalam kelambu pelana unta itu. Padahal Aisyah sudah buang air di tempat yang jauh, lupa ambil kalungnya di tangkai pohon situ. Sudah naik masuk ke situ, mana kalung saya? Nggak ada yang lihat, lari pergi mencari kalungnya yang ketinggalan di tempat buang air yang jauh itu. Jadi penuntun untanya Aisyah itu dikira ada Aisyah di dalamnya. Manusiawi kan kalau khilaf orang kan, udah dikira ada orang di situ, padahal kosong, ya, tandunya itu kosong, nggak ada Aisyah. Begitu Aisyah pulang, pada kemana orang semua ya? Pulang. Dia pintar juga Aisyah itu. Kalau kita tersesat, jangan pergi kemana-mana, malah justru pencari kita nanti kan bingung. Aisyah nangis sendirian di situ, pasti ada yang menyusul saya kan? Benar, ada tukang sisir. Tukang sisir artinya medan perang itu siapa tahu ada ketinggalan atau ada apa-apa. Nah, itu memang ada prajurit yang tugasnya untuk melihat siapa-siapa barang-barang yang ketinggalan. Ternyata benar yang ketinggalan bukan barang, istrinya Nabi malah. Ya Aisyah, kenapa engkau ada di sini? Ya, ketinggalan. Akhirnya naiklah ke dalam unta, dituntun. Aisyahnya naik ke atas. Jauh kan, mungkin menjelang maghrib tuh. Nah, tersebar, diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Coba tuh, wah heboh pokoknya Madinah pada waktu itu, bahwa istrinya Nabi, mohon maaf, berduaan dengan prajuritnya. Nabi pun juga, mohon maaf, tidak mau menerima kedatangannya Aisyah. Kenapa kok bisa ketinggalan ya? Dia belum tahu ceritanya kan. Jadi manusiawi juga Rasulullah, manusia biasa juga kan. Kok enggak terima. Akhirnya Aisyah lari ke rumah orang tuanya.
Abu Bakar di situ, kalau kamu melakukan itu, kamu nggak boleh menginjak rumah ini. Sang ibu, apapun yang terjadi anakku, engkau adalah anakku. Aku nggak yakin kau melakukan itu. Demam Aisyah sampai berapa hari. Dalam keadaan sakit Aisyah, Nabi suaminya nggak pernah menengok. Mungkin juga ada maksudnya Nabi tidak nengok supaya menenangkan situasi ya. Jangan menganggap macam-macam. Nanti Aisyah ditengok oleh Rasulullah setelah turun 7 ayat membersihkan namanya Aisyah. Aisyah tidak benar. Itu ada 7 ayatnya tuh. Barulah semua orang yakin, percayalah Aisyah tidak bersalah. Baru. Nah itu. Ada lagi satu, memecah belah. Jadi ada 3 dosa besarnya. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Kalau itu disalati memang kebangetan. Munafik itu kalau di tempat lain sekarang ini mungkin sudah 2 kali mati, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan. Nah itulah menyebabkan ayat itu turun, jangan mensalati orang itu, orang munafik. Tapi apakah orang munafik lain tidak disalati oleh Nabi? Buktinya banyak orang yang munafiknya kecil-kecilan ya, tidak ada larangan untuk mensalatinya. Bahkan banyaklah hadis. Lewat ini Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini menurut hemat saya Bapak Ibu, saya tanpa mengurangi respek saya terhadap teman-teman berbeda pendapat dengan saya, itu mungkin Bapak Ibu yang benar, saya yang salah. Tapi izinkan juga saya menyatakan menurut pendapat saya seperti ini. Kalau orang sudah bersyahadat serius, tidak usah mengaitkan perbuatannya apa, apalagi kalau ahli masjid. Nah, tapi juga jangan mendramatisir keadaan. Wah, ada orang tidak disolati di masjid ditolak. Padahal itu bukan tidak mau pengurus masjidnya mensolati. Kita-kitanya ini atau orang ini atau media ini yang mendramatisir demikian rupa. Saya juga baca peristiwanya itu. Kadang-kadang mohon maaf ya, media ini yang membuat kita ini berantem. Yang untung nanti siapa kalau umat Islam pecah belah seperti ini? Jadi mari kita cooling down lah. Siapapun di antara kita yang berbeda dengan kita, udahlah jangan langsung masa kita perang. Ini artinya apa? Menari di atas gendang yang ditabuh oleh orang lain. Kayak Irak tuh. Coba Baghdad utara selatan, satu Syiah satu Sunni. Beredar koran, wah, terjadi pembantaian Sunni di selatan sana. Terjadi juga pembantaian balas dendam Syiah di utara. Demikian pula sebaliknya. Ternyata dibaca koran itu punya Israel. Jadi siapa yang punya koran sekarang? Siapa yang punya media sekarang? Pemilik modal yang punya uang. Who are them? Siapa mereka? Itu di Israel, di Baghdad. Kalau di Indonesia, mari kita lupakanlah perbedaan-perbedaan kecil. Itu kita Masjid Sunda Kelapa. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh umat Islam di Indonesia, di Jakarta terutama. Kita di sini aliran manapun masuk, mazhab manapun masuk, siapapun masuk, kalau niatnya baik, ikhlas, mari kita sholat bersama. Malam Jumat ini jangan lupa nanti malam salat tahajud. Semoga Allah meridai kita, bermanfaat untuk semuanya, kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.